abang, shalom semuanya, khususnya anak tanggung dan remaja. Hari ini akan tetap bersama Kak Nike mulai dari awal kebaktian hingga akhir kebaktian. Memuji dan memuliakan nama Tuhan akan dipimpin oleh Kak Nike dari sini. Oke, kakak berharap kalian tetap bahagia, tetap bersuka cita, walaupun hanya dari rumah saja. Walaupun hari ini kita tidak bisa bertemu, beberapa minggu ini kita tidak bisa bertemu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi kakak percaya kalian tetap fokus, walaupun hanya di rumah bersama keluarga, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kalian kepada Tuhan. Oke, hari ini firman kita akan dibawa oleh siapa ya? Oke, nanti aja ya dilihat di kelanjutan setelah kita bernyanyi. Oke, sebelum kita memuji Tuhan dengan lagu pujian yang akan kita bawa pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Engkau telah memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami hanya di rumah saja, kami tetap bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, siapkanlah hati kami, berkatilah kami supaya kami bisa memuji, bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami datang melalui putra-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Baiklah kakak abang, karena kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat lagu pujian kita, Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang
tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah keempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur kepada Dia. Dan hari ini kita juga harus bersuka cita karena hari ini kita bisa memuji Dia dan berkumpul dengan keluarga kita. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baiklah kakak abang, sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firmannya akan dibawa oleh Bang Jericho. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan terlebih-lebih siapkanlah Alkitab kita. Oke, sekarang untuk memulai firman kita mau bernyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan,
kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom kakak abang, gimana nih kabarnya di rumah? Pada baik-baik aja kan pastinya. Pada minggu ini kita tetap ngelakuin ibadah, tapi caranya berbeda. Yaitu nanti kakak abang guru sekolah minggu ngasih video sama kakak abang yang di rumah, didengerin ya, nggak lama kok. Yuk lanjut aja. Kita buka dulu Alkitab kita. Nah, di rumah pasti semua punya Alkitab toh. Nih Alkitab bang nih. Yuk kita buka bahan pertama itu Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Udah pada dapat belum? Oh, dapat. Enggak Alkitab juga nggak apa-apa. Alkitab pakai handphonenya juga yang tapi ada firman Tuhannya. Abang bacainnya dari sini. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke, kita buka bahan kitab yang kedua itu dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sudah dapat semuanya? Udah dong pastinya. Yuk kita baca. Abang baca yang dari sini. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Beginilah bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ayat ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk memperlakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu tuh bahan Alkitab kita pada minggu ini. Nah, abang mau nanya dulu nih 2 pertanyaan sama kakak abang yang ada di rumah ataupun orang tua kita yang ada di rumah. Pertanyaannya simpel kok, cuma 2. 1, pertanyaan pertama, kalau kita meninggal pada hari ini ataupun kakak abang meninggal pada hari ini, apakah kakak abang yakin bahwa kita masuk surga? Ayo, direnungin selama 5 detik dulu. Pertanyaan yang kedua, ketika kita meninggal hari ini ataupun kapan, ataupun kakak abang ataupun orang tua, dan Tuhan bertanya kepada kita, kenapa aku harus mengizinkan kamu untuk masuk surga? Apa yang kita jawab? Ayo coba direnungkan. Nah, pasti beberapa kakak abang belum bisa menjawab ataupun masih ragu-ragu untuk jawabannya. Abang punya satu gambar, kita tunjukin gambarnya. Nah, ini gambarnya. Gambarnya itu yang kelihatan di layar kakak abang. Itu adalah 2 tebing dan 1 jembatan. Dan ada satu orang di tebing salah satunya. Apa sih maksud gambar tuh? Gambar salib yang di tengahnya ada tulisan Jesus Christ. Dan tulisan itu ada jalan keselamatan. Apa sih maksudnya? Ada nggak kakak abang yang tahu apa maksud yang dari gambar tersebut? Nah, maksud dari gambar tersebut adalah berbicara bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau naik jembatan nih, mau misalnya ini ada bumi, ada surga, kalau kita mau nyebrang, kita harus lihat jembatan. Jembatan itu cuma dari Yesus Kristus. Kalau nggak dari dia, nggak masuk surga nanti. Kayak gitu, itu maksud gambar nih. Nah, semakin gimana nih kakak abang? Semakin mengerti kan tentang pertanyaan yang sebelumnya, yang 2 pertanyaan sebelumnya? Oke, lanjut. Nah, berbicara tentang keselamatan. Mungkin kakak abang masih ingat dong beberapa hari lalu kita ngerayain apa? Kita ngerayain Paskah. Nah, Paskah itu apa sih? Paskah itu adalah cara ketika Tuhan nantinya melalui jalan kesengsaraan, jalan salib untuk menebus dosa kita manusia, untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, karena itu mulai dari pada saat itu juga belenggu pemisah antara Tuhan dan manusia itu dihapuskan. Jadi kita bisa kayak gini nih, bisa ibadah dimanapun, kapanpun, melalui apapun. Kayak sekarang nih, live video, nggak apa-apa. Itulah hebatnya Tuhan kita. Lanjut. Nah, dari pertanyaan kedua, gambar dan cerita Paskah yang kita dengar sebelumnya, mungkin kakak abang udah bisa berpikir nih, bisa berpikir kembali ataupun flashback ke belakang. Apa aja sih yang kita lakuin?
apakah kita lakuin perbuatan yang hanya sesuai dengan kehendak kita? Aku kalau pengen masuk surga harus berbuat baik, harus sering berbagi, atau yang lain-lain. Apakah itu aja udah cukup? Belum. Itu aja belum cukup. Kenapa belum cukup? Nah, ini ayo kita bahas bersama-sama. Inilah maksudnya iman keselamatan. Nah, pada saat ini abang mau menjelasin tuh gimana tuh maksud dari iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itulah iman yang bukan sekedar menyetujui dari kisah hidup Tuhan Yesus, tetapi kita harus berbalik dari dosa dan menyerahkan diri kita dan bergantung kepada Dia untuk keselamatan kita. Nah, ada nih sebuah ilustrasi dari kayak gambar yang abang tunjukin sebelumnya itu yang jembatan. Kita mungkin terkadang bisa berpikir bahwa kita bisa berjalan di jembatan yang kelihatannya kokoh, tetapi kita belum melangkah ataupun berserah kepada Tuhan, sehingga kita merasa kita kuat tanpa Tuhan. Nah, maksud dari apa yang abang bilang sebelumnya itulah seringkali kita berbuat baik, seringkali kita berbagi kepada orang-orang lain, bukan karena kemuliaan Tuhan, tetapi karena kepuasan diri kita sendiri. Kita bukan patuh, tapi kita berpikir kita patuh, tetapi kita nggak patuh, kita nggak berserah kepada Tuhan. Gimana sih maksudnya itu berserah? Kita ikuti firman-Nya, kita melakukan kebaikan. Kita memang melakukan kebaikan, tapi ada maksudnya. Kita maksud untuk membuat diri kita megah kayak yang di Efesus tadi bilang, atau kita tetap humble dan tetap bahwa kita berbuat baik ini bukan karena duniawi, tapi karena untuk yang di atas. Nah, aku juga mau bilang nih, bahwa orang yang masuk surga itu gak ada kriterianya. Maksudnya gak ada kriterianya itu semua ras bisa masuk. Kriteria yang abang masukin ini kriteria apa ya, secara bentuk manusia gak ada kulit putih baru bisa masuk surga, enggak. Harus kulit sawo matang, enggak. Semua orang bisa masuk surga, tapi hanya satu jalannya, itulah melalui Yesus Kristus. Dengan kita percaya dan kita percaya kepada Tuhan dan memberikan hidup kita, maka kita bisa diselamatkan. Oke, dari abang ngomong tadi, apakah 2 pertanyaan sudah terjawab? Oh, udah dong. Atau masih belum? Coba diulang-ulang nanti videonya. Apa sih maksud abang ini? Kenapa sih 2 pertanyaan ini harus dijawab? Nah, kenapa harus dijawab? Itu modal kita nanti untuk bisa ketemu sama Tuhan. Yuk, lanjut. Nah, kan udah tahu nih kunci masuk surga. Wah, hebat banget nih anak bisa tahu kunci masuk surga. Enggak. Tapi kata Tuhan, ketika kita percaya sama Dia, kita akan diselamatkan. Itulah maksudnya iman yang menyelamatkan, iman yang percaya. Itulah iman yang menyelamatkan. Nah, berbicara tentang keselamatan nih. Bagaimana sih caranya kita dapatkan iman yang menyelamatkan? Bagaimana sih kita cara mempertahankan ataupun mencari kepercayaan kita biar bisa kita percaya sama Tuhan? Ada 3 cara nih. Dari Kolose 3 ayat 1-4. Ada 3 macam. Yang pertama, carilah. Yang kedua, pikirkanlah. Yang ketiga, menyatakan diri. Nah, yang pertama kita telah satu-satu. Berbicara tentang carilah. Berbicara tentang apa yang dicari. Nah, apa yang dicari? Carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Maksudnya ketika kita mengikuti firman Tuhan, kita mengikutinya, maka kita secara tidak langsung mengikuti mencari namanya kerajaan Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, apa yang dipikirkan? Maksudnya apa yang dipikirkan? Kita harus tanamkan dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bakal selamatkan aku akan bakal masuk surga. Tuhan telah menjamin aku untuk keselamatanku karena aku percaya kepada Tuhan. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan tanamkan yang namanya Tuhan gak mau, Tuhan gak sayang padaku. Itu jangan. Lanjut, menyatakan diri. Coba kita baca dari Kolose 3 ayat 1-4. Dengan mengganti kata kamu dan mu menjadi aku atau ku. Itulah pernyataan diri kita kepada Tuhan. Coba kita baca ya. Karena itu kalau aku dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab aku telah mati dan hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, aku pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu pernyataan diri kita untuk bisa menyatakan iman keselamatan kita. Oke, itu nih caranya. Gak tahu dong caranya gimana. Udah tahu kunci masuk surga, udah tahu caranya, cara buka kuncinya. Dan yang terakhir, apa aja sih? Pasti ada dong tantangan. Enggak. Pasti ada iblis, pasti ada tantangan.
apa yang selalu membuat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan? Apa aja sih tantangannya? Apa sih yang membuat kita goyah? Yang pertama adalah faktor iblis. Iblis tuh nggak pernah senang loh kalau kita percaya sama Tuhan. Dia selalu cari cara yang unik yang bisa kita biar bisa nih anak nggak percaya lagi sama Tuhan gitu. Dia punya banyak cara, 1000 cara. Cara kedua karena perbuatan dosa. Seringkali kita di rumah mungkin kita berbuat dosa, sehingga kita berpikir, aduh aku berbuat dosa nih. Aku nggak layak lagi ketemu sama Tuhan. Aku nggak layak lagi untuk berdoa. Bukan. Nah itu cara yang kedua. Itu yang faktor kedua maksudnya. Nah bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu adalah dengan kita mengakui dosa kita. Tuhan, aku akui dosaku. Tuhan, aku punya dosa kepada Tuhan kita yang adil dan setia, maka Dia akan mengampuni kita. Ingat, ketika kita berbuat dosa, memang terkadang kita bahwa kita nggak suci lagi, kita nggak pantas untuk Tuhan ketemu Tuhan. Enggak, Tuhan nggak kayak gitu. Ketika kita berbuat dosa, Dia selalu ada di dalam kita, selalu ada di samping kita. Dia nggak pernah ninggalin kita kapanpun itu dan dimanapun itu. Jadi kalau kakak abang di suatu waktu berbuat dosa, jangan minder untuk datang kepada Tuhan, akui dosa kita. Nah, itu aja sih untuk minggu ini. Nah, dari kakak abang udah terjawab dong 2 kalimat yang di atas, 2 pertanyaan di atas. Kalau kita meninggal, masuk surga apa enggak? Kalau kita ditanya Tuhan, apa jawabnya? Nah, jadi jawabannya tuh kalau dari versi abang nih, kalau abang meninggal pada hari ini, abang yakin masuk surga. Yang kedua, kenapa harus, kalau ditanya Tuhan, kenapa harus mengizinkan kamu masuk? Karena aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Oke. Nah, satu kata-kata terakhir, 1 kalimat terakhir. Believe without seeing. Maksudnya percaya tanpa melihat. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat, karena dia adalah mempunyai kerajaan surga. Jadi nih, ada sebuah gambar nih. Orang yang dibahas, nih ilustrasinya nih. Jadi dia mendapatkan cahaya pencerahan ilahi. Ketika dia dapat ini, maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dan satu lagi, selamat ulang tahun KKR yang 130. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sekarang kita mau doa syafaat, diambil sikapnya yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Sebelum abang mau nyampein doa, abang persilahkan untuk kakak dan abang di rumah untuk menaikkan doa syafaatnya masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pemberkatan pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat mengadakan ibadah kami dengan baik, dengan cara ya Tuhan, meskipun hanya di rumah saja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan ada gangguan ya Tuhan, itulah virus corona Tuhan. Kiranya Kau yang berikan kami kekuatan untuk melalui cobaan ini ya Tuhan, supaya virus corona dapat mendapatkan obatnya secara cepat ya Tuhan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan orang tua Tuhan, kesehatan kami GSM itu, kesehatan kami kakak abang yang di rumah. Kiranya Kau berkati kami di mana berada, Kau jauhkan kami dari segala bahaya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, di mana mereka berada. Kami tahu pada saat ini mereka dalam kesulitan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kau yang kuatkan mereka, Kau yang mendampingi mereka di mana pun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja GBKP. Kiranya Kau berkati gereja GBKP Tuhan, agar dapat menjaring jiwa-jiwa baru ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di luar ya Tuhan, di mana pun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, Kau yang menyembuhkan mereka, keadaan lapar Kau yang mengenyangkan mereka, dan keadaan kurang baik ya Tuhan, Kau yang membaikkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak salah dosa kami Tuhan, Kau yang mengampuni kami, karena kami tahu Kau lah Allah yang adil dan setia ya Tuhan. Hanya doa Kau sempurna kami panjatkan melalui Tuhan kami. Amin. Amin. Kakak abang, sudah saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Silahkan kepada kakak abang remaja dan anak tanggung untuk mempersiapkan persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Kalau boleh persembahannya dilipat ya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa.
kasih ke Kak Nike. Hari ini kebaktian kita sudah selesai dan kakak berharap apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian lakukan pada hari ini, semoga semuanya berguna bagi kehidupan kalian. Jadilah anak yang bijak, jadilah anak yang pintar, jadilah anak yang beriman, tetap takut kepada Tuhan. Walaupun hari ini kalian di rumah saja, tetapi kalian bisa berbagi hal yang positif kepada sesama kita, tetap bisa membantu orang lain dengan kita ikut bergabung dengan keluarga kita. Jadi kita di rumah juga bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Contohnya apa? Walaupun hari ini kalian hanya di rumah saja, kalian tetap bisa sukacita, kalian bisa tetap belajar, kalian bisa tetap bermain, kalian juga bisa tetap melakukan hal yang positif bersama keluarga, dan banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Mari kita doakan bersama-sama semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama di gereja kita GBKP Yogyakarta. Oke, terima kasih kakak abang. Shalom, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Dadah, semangat.